Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, sebelum admin mulai membacakan cerita novel cinta dan kesetiaan, admin mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja kita akan memasuki cerita cinta novel Cinta dan Kesetiaan, part 48. Pasien mengalami banyak luka dan juga kehilangan banyak darah dan kami sudah melakukan semampu yang kami bisa, jelas dokter muda tersebut. Kini kita hanya dapat berserah pada Tuhan, semoga saja masih ada keajaiban yang dapat menolong nyawanya. Tambah sang dokter membuat tubuh Epa seketika menjadi limbung begitu mendengarnya. Tak berbeda dengan Epa, Jelin pun terhuyung ke belakang hingga punggungnya menabrak tembok. Gadis itu melorot ke lantai, menangis dengan memeluk kedua lututnya setelah mendengar penjelasan dokter tentang keadaan pemuda yang dicintainya tersebut. Jadi maksud dokter? Tanya Denny ingin memperjelas keadaan putranya. Saat ini, pasien belum bisa sadar, walau detak jantungnya cukup normal, seperti tekanan darah pasien mengalami penurunan karena terluka cukup parah. Kita berharap semoga pasien dapat melewati masa kritisnya, jawab sang dokter, menjelaskan keadaan Louis yang sebenarnya. Denny pun mengerti. Pria itu kemudian membimbing Epa untuk duduk di kursi yang terdapat di depan ruang operasi karena tubuh wanita lemah akibat mendengar kondisi putranya yang memprihatinkan. Urus semua biaya untuk Louis, pastikan dia mendapatkan perawatan yang terbaik. Perintah Jiga kepada Eric, asistennya yang langsung dituruti oleh pria itu. Terima kasih Tuan, ucap Denny penuh rasa syukur, karena jujur, sejak awal dia sedikit bingung akan mencari kemana biaya untuk perawatan Louis. Mereka hanyalah kaum tak punya uang, tak mungkin mampu membayar biaya rumah sakit yang begitu besar. Apalagi keadaan Louis mengharuskan pemuda itu untuk menjalani perawatan yang intensif. Jika tidak menjawab apa-apa, pria itu hanya menepuk-nepuk bahu Denny, mengisyaratkan seolah bantuan yang ia berikan tidaklah masalah. Ia melihat Jelin yang tengah duduk di lantai, kemudian pria itu segera menghampiri putrinya tersebut dan menariknya ke dalam pelukannya. Kau harus tabah, Louis pasti mampu untuk melewati semua ini, ucap Jiga menghibur putrinya. Pria itu membelai rambut Jelin dan membiarkan gadis itu kembali menangis terisak di dadanya. Apa yang aku harus lakukan, Dad? Tanya Jelin. Saat ini ia bingung harus bagaimana. Pemuda yang dia cintai sedang terluka dan gadis itu tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolongnya. Jiga mengangkat bahu Jelin kemudian menatap wajah putrinya dalam-dalam. Berdoalah kepada Tuhan, minta agar dia menggunakan kuasanya memberikan keajaiban untuk kesembuhan Louis. Ucap Jiga mengingatkan Jelin bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Jelin pun mengangguk, kemudian gadis itu menghapus air mata yang mengalir di pipi mulusnya. Ia mengerti bahwa benar apa yang dikatakan oleh sang ayah. Tidak ada yang dapat dimintai pertolongan saat ini selain Tuhan yang Maha Kuasa. Gadis itu pun bangkit, kemudian segera bergegas menuju gereja yang terletak tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Jelin ingin berdoa kepada Tuhan memohon agar dapat menyembuhkan Louis. Sementara itu, Jiga memandangi kepergian putrinya dengan rasa kagum. Pria itu tidak menyangka bahwa cinta yang dimiliki oleh Jelin kepada Louis sangatlah tulus. Sudah sedari kecil gadis itu menyukai pemuda yang berbeda kasta dengannya tersebut. Bagi Jiga tidak masalah Jelin menyukai siapapun. Ia tidak terlalu memperdulikan tentang harta, derajat, dan juga kekayaan. Karena ia telah memiliki segalanya. Untuk Jiga, asal dapat melihat Jelin tersenyum bahagia itu sudah cukup baginya. Pria itu selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Jiga pun pamit pada Denny dan Epa. Pria itu juga berpesan pada mereka untuk meminta apapun yang mereka butuhkan kepada Eric, yang ia memang meninggalkan asisten pribadinya di sana untuk menemani Jelin dan juga ikut membantu keluarga Denny. Terima kasih Tuan, ucap Denny tulus membungkukkan badannya sebagai ucapan terima kasih karena pria itu telah membantu membiayai untuk perawatan Louis.
Seandainya tidak ada Jika, ia tidak tahu harus berbuat apa dan meminta pertolongan kepada siapa. Kau tunggu di sini, temani Jelin dan bantu keluarga Danny. Pesan Jika kepada Eric sebelum meninggalkan rumah sakit untuk kembali pulang karena hari hampir menjelang pagi. Di dalam gereja, Jelin tengah khusyuk berdoa. Gadis itu memohon kepada Tuhan agar bermurah hati untuk menyelamatkan nyawa Louis serta menyembuhkan pria itu. Tidak ada keinginan lain bagi Jelin, asal Louis bisa selamat dari maut melewati masa kritisnya. Gadis itu rela melakukan apa saja. Apa kau mengkhawatirkan keadaan seseorang? Tanya seorang gadis berpakaian serba hitam yang tiba-tiba duduk di sebelah Jelin. Gadis itu pun menoleh mendengar pertanyaan wanita tersebut. Lalu ia mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh wanita itu. Saat ini dia mungkin dalam bahaya, ucap wanita itu, yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Jelin yang kebingungan mendengar ucapan wanita tersebut. Namun karena tak mengenal siapa wanita tersebut, akhirnya Jelin pun mengabaikan perkataannya. Gadis itu kembali melanjutkan doanya untuk meminta kesembuhan bagi Louis. Setelah selesai berdoa, Jelin bergegas kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Louis. Di ruangan yang berbeda dengan Louis, seorang gadis yang tampak syok tengah ditemani oleh kedua orang tuanya. Bella, gadis itu masih sedikit trauma dengan kejadian yang dialaminya. Apalagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Louis terkapar bersimbah darah akibat pukulan di kepala dan juga tusukan pisau di pinggang pemuda itu. Bella tidak merespon saat kedua orang tuanya berbicara. Gadis itu tampak terpukul dan menutup dirinya. Ia sedikit ketakutan jika ada orang yang mendekat. Yang ada di pikiran gadis itu adalah saat ia dan Louis diserang para berandal yang tengah mabuk ketika mereka dalam perjalanan pulang. Bella, ini mami sayang, ucap sang ibu membelai lembut rambut putrinya. Gadis itu tidak merestui, ia diam saja seolah tengah asik dalam dunianya. Yang masih terlintas di otaknya hanyalah bayangan Louis, tidak ada yang lainnya. Di mana Louis? Tanya Bella dengan suara yang sedikit parau. Dalam keadaan seperti itu, ia masih mengingat pemuda yang telah berusaha menyelamatkan nyawanya. Louis ada sayang, tapi kau harus sembuh dulu jika ingin bertemu dengan Louis, ucap ibu Bella membohonginya. Putrinya karena tidak ingin Bella bertambah syok andai gadis itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Louis. Lagi-lagi Bella tak merespon kata-kata ibunya. Gadis itu terus mengumumkan nama Louis dengan lirih. Ia benar-benar ingin mengetahui keadaan pemuda yang telah berhasil mencuri hatinya tersebut. Jelin berjalan melambat saat melihat sosok Louis yang kini berdiri di hadapannya. Pemuda itu tersenyum kepada Jelin dan mengucapkan kata-kata yang selama ini ingin sekali didengar oleh gadis itu. Jelin, aku mencintaimu, ucap Louis kemudian melambaikan tangannya meninggalkan gadis itu. Jelin berjalan melambat saat melihat sosok Louis yang kini berdiri di hadapannya. Pemuda itu tersenyum kepada Jelin dan mengucapkan kata-kata yang selama ini ingin sekali didengar oleh gadis itu. Jelin, aku mencintaimu, ucap Louis kemudian melambaikan tangannya meninggalkan gadis itu. Tidak Louis, panggil Jelin. Namun pemuda itu menghilang dalam cahaya putih yang terang benderang. Jelin pun berlari menuju ruangan tempat Louis dirawat, dan di dalam ruangan tersebut pemuda itu tengah dikerumuni oleh para dokter karena detak jantungnya berhenti berdetak. Mereka terus berusaha untuk menyelamatkan pemuda itu dengan segala cara. Melihat apa yang terjadi membuat Jelin tak kuasa menahan tangisnya. Begitu juga dengan Bella yang kini tengah menatap dari luar ruangan berbatas dengan kaca tersebut. Kedua gadis itu menangisi pemuda yang sama, pemuda yang telah merebut hati mereka. Panggillah kembali dia, belum waktunya anak muda itu pergi, ucap seorang wanita berpakaian hitam yang tadi sempat ditemui oleh Jelin di gereja. Jelin terkejut mendengar ucapan wanita itu, apalagi kehadirannya yang tiba-tiba di sisi gadis itu. Namun ia juga penasaran apa sebenarnya yang dimaksud oleh wanita itu. Bagaimana caranya? Tanya Jelin penasaran. Gadis itu menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Wanita misterius itu tidak menjawab. Ia pergi berlalu meninggalkan Jelin tanpa mengucapkan apa-apa lagi.
Jelin pun mengejar wanita itu yang ternyata kembali memasuki gereja tempat pertama kali mereka bertemu. "Nyonya," panggil Jelin. Gadis itu ingin bertanya apa maksud dari perkataan wanita misterius itu. Wanita itu tidak menoleh, ia tampak sedang kusyuk berdoa. Jelin pun terpaksa harus bersabar walau ia sudah sangat penasaran. "Apa kau sudah siap dengan konsekuensinya?" tanya wanita itu tanpa menoleh pada Jelin saat ia telah selesai berdoa. Maksud Anda?" tanya Jelin sedikit tegang karena sepertinya apa yang akan dikatakan oleh wanita itu sedikit berat dan membuatnya agak takut. Wanita itu menghela napas. Ia memang bisa membantu Jelin untuk mengembalikan roh milik Louis yang keluar sebelum waktunya. Tapi untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah. Gadis itu juga harus mengorbankan hal yang setimpal. "Kau menginginkan roh pemuda itu kembali ke dalam raganya?" tanya wanita itu yang dijawab anggukan kepala Jelin dengan sangat yakin. "Ada syarat yang harus kau penuhi," ucap wanita itu lagi. "Dan itu tidaklah mudah," tambahnya. "Aku akan melakukan segalanya, apapun syaratnya, asal jiwa Louis bisa kembali ke dalam tubuhnya," jawab Jelin tanpa berpikir panjang. Gadis itu rela melakukan apapun demi menyelamatkan Louis. Cintanya pemuda itu memang benar-benar tulus. "Baiklah, kemarikan kalung yang kau pakai," ucap wanita itu meminta kalung yang melingkar di leher Jelin. Kalung berbentuk bintang yang merupakan hadiah dari Louis beberapa waktu lalu saat gadis itu berulang tahun yang ke-20. Dengan wajah sedikit bingung, Jelin tetap mengikuti apa yang diucapkan oleh wanita itu. Ia pun membuka kalung yang dikenakannya. Kemudian gadis itu menyerahkannya pada wanita berpakaian hitam yang kini tengah berdiri di hadapannya. "Aku akan membantu menuntun jiwanya agar dapat kembali masuk ke dalam tubuh dan membuatnya kembali bernapas. Tapi..." wanita itu menjeda kata-katanya, membuat Jelin semakin tidak sabar karena memikirkan Louis yang tengah berjuang dengan nyawanya. "Tapi apa?" tanya Jelin menatap serius wanita itu. Ia benar-benar ingin segera menyelesaikan semua ini agar jiwa Louis dapat tertolong. "Tapi dia akan kehilangan ingatannya tentangmu," jawab wanita itu, membuat Jelin melangkah mundur tidak percaya akan begitu beratnya syarat yang harus ia terima demi menghidupkan Louis kembali. "Apa kau siap?" tanya wanita itu lagi, memastikan keputusan Jelin karena mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk menyelamatkan pemuda itu. "Iya, aku siap," jawab Jelin pada akhirnya. Gadis itu rela mengorbankan segalanya untuk kesembuhan Louis, termasuk jika pemuda itu memang akan kehilangan ingatannya tentang dirinya. "Semua kenangan tentangmu akan terhapuskan dan mungkin bisa untuk selamanya. Apa kau sanggup?" tanya wanita itu kembali karena jika ia sudah melakukannya, tidak ada kesempatan bagi Jelin untuk menyesalinya. Jelin menganggukkan kepalanya dengan yakin. Ia memang telah siap menerima segala konsekuensinya. Demi menyelamatkan nyawa Louis, gadis itu rela jika pemuda itu tidak akan lagi mengingat dirinya. Setelah melihat anggukan kepala Jelin, wanita itu pun segera memejamkan matanya. Tangannya memegang kalung milik gadis itu dan menggoyangkannya. Sementara itu, di sebuah ruangan yang gelap, tampak sosok Louis tengah berusaha mencari jalan keluar saat tiba-tiba sebuah cahaya berbentuk bintang muncul di hadapannya. Pemuda itu pun segera mengikuti arah cahaya yang menuntunnya menuju ke sebuah tempat yang diterangi cahaya yang menyilaukan. Di ujung sana terlihat sebuah pintu yang menunggu Louis. Ia pun menuju ke arah pintu yang ditunjukkan oleh cahaya bintang tersebut hingga akhirnya cahaya bintang itu memudar dan menghilang dari hadapannya. Sementara itu, di ruang tempat Louis dirawat, para dokter dikejutkan saat melihat jantung Louis kembali berdetak. Mereka pun dengan segera memeriksa keadaan pemuda itu untuk memastikan apa yang terjadi padanya. "Puji Tuhan, detak jantungnya kembali normal," seru seorang dokter dengan gembira. Mereka bersyukur karena saat ini keadaan pemuda itu telah kembali normal, bahkan keadaannya lebih baik dari yang sebelumnya. "Simpanlah," ujar wanita misterius itu mengembalikan kalung milik Jelin kepada sang empunya. Rohnya telah kembali ke dalam tubuh pemuda itu, jelasnya lagi. Kemudian ia pun melangkah pergi karena tugasnya telah selesai. Terima kasih," ucap Jelin terbata-bata, menerima kembali kalung miliknya. Gadis itu merasa lega karena kini Louis telah kembali seperti semula.
Jelin melangkah keluar dari gereja saat sinar matahari pagi menerpa wajahnya. Gadis itu menandahkan kepalanya menatap sang surya yang bersinar amat cerah, berbanding terbalik dengan hati dan perasaannya yang kini tengah berduka. Gadis itu telah kehilangan cinta pertamanya, cinta yang tidak sempat untuk dimilikinya. Ia sadar bahwa ini memang sudah menjadi pilihan yang ia buat dan tak ada ruang untuk merasakan penyesalan. Jelin memasuki rumah sakit dengan langkah yang sedikit gontai. Saat ini tujuannya hanya ingin memastikan keadaan Louis walau pemuda itu tidak dapat lagi mengenalinya. "Nona," sapa Eric ketika melihat Jelin yang berjalan tanpa daya. "Keadaan Louis telah membaik, apakah Anda ingin menjenguknya?" tanya Eric. Pria itu antusias karena tidak tahu apa yang telah terjadi pada Jelin. Jelin menganggukkan kepalanya. Ia memang ingin melihat pemuda itu, walau mungkin ini untuk yang terakhir kalinya. "Nona," sapa Eric ketika melihat Jelin yang berjalan tanpa daya. "Keadaan Louis telah membaik, apakah Anda ingin menjenguknya?" tanya Eric. Pria itu antusias karena tidak tahu apa yang terjadi pada Jelin. Jelin menganggukkan kepalanya. Ia memang ingin melihat pemuda itu, walau mungkin ini untuk yang terakhir kalinya. Gadis itu melangkahkan kakinya memasuki ruangan tempat Louis dirawat. "Jel," panggil Eva, ibunda Louis dengan mata berbinar karena kini sang putra telah berhasil melewati masa kritisnya. Wanita setengah baya itu menghampiri Jelin dan memeluk gadis itu sebagai ucapan terima kasih karena jika ayah Jelin telah membantu semua biaya perawatan Louis. Entah apa yang dapat mereka lakukan. Seandainya Louis tidak mengenal Jelin, belum tentu Jiga mau membantu pemuda itu. Jelin membalas pelukan hangat Eva, namun matanya masih terus menatap Louis yang masih setia terpejam di atas tempat tidur. Gadis itu menghampiri Louis setelah melonggarkan pelukannya pada Eva. Semua yang berada di sana mengerti mereka memberi ruang pada gadis itu untuk bisa bersama dengan Louis, walaupun saat ini pemuda itu belum tersadar. Jelin membelai wajah Louis dengan lembut. Sebagian kepala pemuda itu masih ditutupi perban karena terkena pecahan botol yang membuatnya terluka hingga mengeluarkan banyak darah. "Maafkan aku harap kau bisa bahagia," ucap Jelin diiringi dengan derai air matanya. Gadis itu pun beranjak pergi meninggalkan Louis dan juga meninggalkan cinta pertamanya. Jelin tidak ingin menghadapi kenyataan saat pemuda itu terbangun, Louis tidak akan dapat mengingatnya lagi. Maka dari itu, Jelin memilih menghindar agar tidak terlalu merasakan sakit yang begitu mendalam. "Jel pamit Aunty," ucap Jelin pada Eva ketika ia keluar dari ruangan tersebut. "Tapi apakah kau tidak akan menunggu hingga Louis sadar?" tanya wanita yang menyayangi Jelin. Sedari kecil ia telah melihat kebersamaan kedua anak muda itu sehingga Eva tahu persis perasaan Jelin dan Louis. Jelin menggeleng lemah membuat semua orang yang berada di sana sedikit kebingungan. Mereka menyangka kalau Jelin akan tetap berada di sana hingga pemuda itu sadar. Namun ternyata kini gadis itu memilih untuk pergi bahkan sebelum mata Louis terbuka. Mereka pun tidak menahan kepergian Jelin karena sepertinya gadis itu memiliki alasan tersendiri untuk tidak menemui Louis. Sekali lagi Danny dan Eva menyampaikan ucapan terima kasihnya pada gadis itu. Dan mereka juga meminta Eric untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada Marco yang telah menyelamatkan nyawa Louis. Jelin pun mengajak Eric untuk meninggalkan rumah sakit secepatnya. Ia tidak ingin berada di sana saat Louis sadar karena rasanya tentu akan sangat menyakitkan. Menghindar dan menjauh dari pria itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi rasa sakit hatinya. "Apa kita akan pulang, Nona?" tanya Eric karena Jelin belum mengatakan arah tujuan mereka. Gadis itu tidak menjawab, matanya memandang keluar jendela dengan perasaan hampa. Mengapa hidup begitu kejam kepadanya? Cinta pertama yang ia dambakan sedari kecil kini harus teruji lagi lewat sebuah masalah. Tidak cukupkah Tuhan mengujinya dengan penolakan yang dilakukan Louis sehingga kini ia harus mengalami kenyataan pahit bahwa pemuda itu akan melupakan segalanya hal tentangnya. Jelin mendesah, gadis itu memejamkan matanya. Tidak hanya tubuhnya yang lelah, hati dan pikirannya juga terasa sama. Ia menggenggam erat kalung berbentuk bintang yang merupakan hadiah ulang tahun dari Louis. Di sanalah ingatan pemuda itu terkunci.
Akankah Louis kembali mengingat dirinya? Mobil yang dikendarai telah memasuki kediaman Pratama karena Jelin tidak mengatakan arah tujuan dari Eric membawa gadis itu kembali pulang ke rumah. Jelin turun dari mobil tanpa berkata-kata. Bahkan ia tidak menyapa Pia sang bunda yang sedari tadi menunggu di depan rumah. Pia yang mengetahui keadaan Louis dari sang suami Jiga sengaja menunggu gadis itu pulang untuk menanyakan perkembangan tentang kesehatan Louis. Akan tetapi yang didapati Pia sungguh hal yang sangat mengejutkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Jelin tampak tidak bersemangat, seolah separuh jiwa dan pikiran gadis itu tidak berada pada tempatnya. "Apa yang terjadi dengan Louis?" tanya Pia kepada Eric. Terpaksa wanita itu harus bertanya pada asisten pribadi suaminya karena putrinya Jelin sepertinya tidak dapat diberi pertanyaan. "Keadaan Louis telah membaik, Nyonya. Ia sudah melewati masa kritisnya," jawab Eric mengatakan apa yang dia ketahui kepada sang nyonya rumah. "Lalu, apa yang terjadi pada Jelin?" tanya Pia lagi. Wanita itu curiga karena sikap putrinya Jelin berbeda dari biasanya. "Maaf Nyonya, saya tidak tahu. Nona kedua tidak mengatakan apa-apa. Sedari tadi Nona hanya terdiam, bahkan Nona tidak ingin berlama-lama berada di rumah sakit," jawab Eric menjelaskan panjang lebar tentang sikap Jelin yang juga membuatnya sedikit bingung. Biasanya gadis muda itu selalu antusias jika ada segala sesuatu yang berkaitan dengan Louis. Bahkan saat berangkat tadi pun Jelin masih bersikap sama seolah tak sabar ingin mengetahui keadaan sang pujaan hatinya. Namun entah mengapa kini gadis itu berubah 180 derajat. Eric pun dibuat bingung karenanya, apalagi Pia yang tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit. Mendengar jawaban Eric membuat Pia menautkan kedua alisnya. Wanita itu tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Jelin. Gadis itu adalah seseorang yang periang, namun sensitif hatinya. Apalagi kelebihan yang dimiliki Jelin sejak kecil membuat putri satu-satunya Pia itu lebih memikirkan perasaan orang lain ketimbang perasaannya sendiri. Pia pun bergegas menyusul Jelin ke dalam kamarnya untuk bertanya pada putri kesayangannya tersebut. "Jel, boleh Mami masuk?" tanya Pia mengetuk pintu dari luar kamar Jelin. "Masuklah Mam," jawab Jelin dari dalam kamarnya, tampak membukakan pintu untuk sang bunda. Pia membuka pintu perlahan, kemudian menghampiri Jelin pelan-pelan. Gadis itu sedang merapikan beberapa bajunya di dalam koper yang telah ia siapkan. "Jel mau kemana?" tanya Pia keheranan melihat sang putri sibuk memasukkan beberapa barang ke dalam koper. "Akan ada pertukaran pelajar untuk setengah tahun dan Jel akan mengikuti itu," jawab Jelin tidak menghentikan aktivitasnya. "Mengapa begitu mendadak?" tanya Pia sedikit bingung karena selama ini tidak ada pembicaraan mereka tentang hal tersebut. Kemarin Jelin hanya bercerita tentang penolakan Louis dan hari ini setelah gadis itu pulang dari menjenguk Louis, ia mengatakan akan pergi untuk setengah tahun. Sebenarnya apa yang terjadi pada putrinya? "Apa ini berhubungan dengan Louis?" tanya Pia hati-hati. Ibu tiga anak itu tidak ingin menyinggung perasaan sang putri. Jelin menghentikan apa yang dilakukannya. Gadis itu duduk di tepian ranjang sambil menundukkan kepalanya. Akankah ia jujur kepada sang bunda ataukah Jelin harus menyimpan semua yang dialaminya sendirian? Bersambung.